قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pada surah Nisa ayat 91 Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana perilaku orang-orang munafik dan bagaimana kaum muslimin ketika memiliki kekuatan menyikapi orang-orang munafik ini. Satu ayat insyaallah pada pagi hari ini yang biiznillah ta'ala bermanfaat untuk iman kita dan ilmu kita. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Dan ini ayat 91 dari surat An-Nisa. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa golongan dari baik orang munafik atau orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menyerang kaum muslimin, maka pada kali ini ada kaum yang mereka menyimpan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin di hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan huruf sin, satajiduna akhirin, yang menunjukkan bahwasanya hal ini ada. Orang-orang seperti ini ada. Bagaimana terjemahan dari ayat ini di bahasa Indonesia? Maka kita lihat yang maknanya engkau akan menemukan golongan lain, yaitu akhirin, golongan lain yang menginginkan yuriduna ayyamanukum, mereka pengen agar hidup aman bersama kalian, sekaligus wa ya'manu qaumahum, mereka juga pengen aman pula bersama kaum mereka. Jadi mereka pengen punya dua wajah dan punya dua kaki, bisa berpijak di sini, bisa berpijak di sana. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalam syirik itu. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam wa yakuffu aydihum fakhudhuhum, karena itu jika mereka tidak membiarkan kalian wahai kaum muslimin,
dan tidak mau menawarkan perdamaian kepada kalian wahai kaum muslimin, serta mereka tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian wahai kaum muslimin, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka. Ini dalam konteks perang dan ketika kaum muslimin memiliki kekuatan. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian menemui mereka. Ini juga ayat berkaitan dengan konteks khusus, yaitu di masa peperangan dan ketika kaum muslimin memiliki kekuatan. Adapun kalau sekarang itu kita nggak bisa menawan manusia, menawan orang yang kufur pada Allah, kemudian kita bunuh dalam keadaan apapun, nggak bisa kita sekarang. Malah itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Dan merekalah orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. Taib. Di sini kata Rabb kita Azza wa Jalla, satajiduna akharin. Kalian wahai kaum muslimin akan menemukan golongan lain. Ada satu golongan di tubuh kaum muslimin, di dalam tubuh kaum muslimin. Yang mana mereka ini orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dua karakter mereka. Pertama, yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum, dan karakter kedua, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Yang pertama, yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Mereka pengen ya'manukum, yakni mereka pengen hidup damai bersama kalian, dalam artian mereka enggak diganggu oleh kehadiran kalian dan mereka berada di tengah-tengah kalian. Dan dikatakan dalam tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir, fahum idzan mereka pengen punya kaki di masyarakat muslimin dan pengen punya kaki di masyarakat mereka juga, orang-orang kafir. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, fahum idzan yal'abuna 'alal hablain. Mereka bermain dengan dua tali. Mereka bermain dengan dua tali. Dan seseorang ketika tidak punya mauqif atau pendirian pada salah satu dari manhaj dalam Islam, maka dikhawatirkan orang ini bermuka dua dan termasuk seburuk-buruk orang. Baik itu dalam konteks pekerjaan, dalam konteks sosial, dalam konteks keagamaan terutama, dan lainnya. Yang mana ini adalah kemunafikan. Sudah disuratkan dalam Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka bilang kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika mereka menyendiri bersama syaitan-syaitan mereka, mereka berkata kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya pengen memperolok dan mengejek. Ya. Dalam dunia pekerjaan pun kadang-kadang ada yang seperti itu. Kerja di suatu perusahaan atau lembaga atau yayasan, loyal kelihatannya, namun ketika di luar itu menjelekkan perusahaannya sendiri misalnya, tanpa hak. Maka ini seperti dan bahkan di luar, yaitu pro dengan rival dari perusahaan yang dia dapat gaji darinya. Ini dalam dunia pekerjaan saja, ini termasuk pengkhianatan. Tidak menyentuh dunia religius gitu kan, tapi ini termasuk hal yang tabu dan buruk. Ya, berpijak pada dua kaki. Dan bahkan ada seorang
yang saya dengar langsung punya pekerjaan yang tidak saya sebutkan apa pekerjaannya karena ini menyinggung pekerjaan orang. Ya, biasa kerja ketika ada orang-orang yang berkasus, ya, maka pekerjaan ini sangat digunakan, ya mungkin antum tahu. Beliau sendiri yang bilang bahwasanya orang-orang seperti kami itu nggak bisa hanya punya 2 kaki. Kalau bisa punya 10 kaki. Dan ini pekerjaan yang Masya Allah, walaupun kadang bisa membela kebenaran, namun sangat riskan untuk membela kebatilan, dan sangat riskan untuk mendistorsi kenyataan, dan sangat-sangat rentan untuk melakukan kedustaan. Makanya beliau sendiri yang bilang. Ya. Dan boleh jadi ketika bertemu dengan lawannya yang sama-sama bekerja di bidang yang sama, berseteru di depan mungkin klien dan seterusnya, melawan lawannya. Tetapi setelah selesai sesi perseteruan, kemudian foto bareng dan baikan, dan bahkan kadang boleh jadi menjelekkan kliennya sendiri. Syekh lihat di sini bermuka lebih dari 1. Ya. Ini dalam dunia pekerjaan saja kita sudah tahu lah orang-orang seperti ini. Ya. Bagaimana dengan keagamaan gitu loh? Nemplok di firqah sini, nemplok di firqah sana. Ya. Maka hal-hal seperti ini wajib dihindari oleh siapapun dari kita Muslim. Karena hal ini melazimkan kemunafikan dan juga ketidaktulusan dan ketidakjujuran dalam beragama. Nanti akan disebutkan kata Allah Azza wa Jalla, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Dan ini kalimat yang Masya Allah. Orang-orang yang cari aman di semua pihak. Cari amannya di sini artinya tidak mengatakan hal yang sebenarnya dari perasaan, kenyataan, ilmu, enggak. Melainkan cari aman. Cari aman di sini juga bukan dalam artian menangkal fitnah yang lebih besar atau menggapai maslahat yang lebih besar atau menangkal madarat yang besar, bukan itu. Tapi memang karena pengen cari aman untuk dirinya, supaya di sini dapat uang, di sana dapat uang, di sini dapat nyaman, di sana dapat nyaman. Maka di sini berkata A karena sesuai dengan masyarakatnya, maka di sana berkata B karena sesuai dengan di sana. Orang yang seperti ini kehilangan sifat sidq, yaitu kejujuran. Maka dikatakan oleh Allah, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap mereka ruddu ilal fitnah, dikembalikan kepada al-fitnah, dan fitnah di sini maksudnya kesyirikan. Urkisu fiha, yaitu waqa'u fiha muntakisin. Mereka akan terjerumus ke fitnah tersebut dengan intikas. Nah, intikasa itu lebih dari futur. Ya, intikasa itu lebih dari futur. Futur itu adalah berhentinya, entah sejenak atau dalam waktu yang lama, dari suatu kebaikan setelah semangatnya, itu futur. Berhentinya seseorang dari suatu kebaikan setelah semangat sebelumnya. Baik itu berhentinya sebentar atau lama, ini namanya futur. Jadi futur itu adalah berhentinya atau menurunnya seseorang dari kebaikan setelah sebelumnya semangat. Dan berhenti atau menurunnya itu bisa sebentar atau lama, maka itu namanya futur. Namun kalau intikasah, ini asyad minal futur, lebih buruk dari futur. Adapun intikasah itu berbaliknya seseorang kepada keburukan setelah kebaikan. Jadi baliknya dia kepada keburukan.
Beda dengan futur. Kalau futur ini masih hanya berhenti dari kebaikan gitu. Ya, berhenti dari kebaikan. Namun kalau misalnya intikasah itu berbalik kepada masa bahalanya gitu loh. Dahulunya peminum misalnya. Ya. Dan dia telah taubat dari itu, namun tiba-tiba karena salah pergaulan tiba-tiba ya minum lagi gitu. Maka ini intikasah, bukan futur. Maka ini intikasah. Dan boleh jadi intikasah malah lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Tadinya peminum biasa, kemudian mungkin taubat atau gimana, ketemu lagi dengan circle yang toksik, akhirnya dia minum lebih buruk lagi frekuensinya dibandingkan sebelumnya. Maka ini biasa intikasah seperti ini. Ya, semakin intikasah semakin buruk. Ini namanya intikas. Namanya intikasah. Maka kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Orang-orang seperti ini ketika mereka ditakdirkan untuk berjumpa dengan kesyirikan kembali atau diarahkan ke kesyirikan, mereka malah terfitnah dengan kesyirikan itu. Kembali ke sana. Ya. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, yang maksud fitnah di sini al-khuruj minal Islam. Keluar dari keislaman. Yang tadinya bukan orang Islam masuk Islam. Namun setelah masuk Islam justru entah karena circle-nya, entah karena dunia, malah justru semakin buruk keadaannya daripada dulu ketika dia belum masuk Islam. Ini namanya intikas. Ini namanya intikasah. Makanya kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kullu insanin yuridul fitnata fa innahu yazdadu syarran wa ighalan fil fitnah. Setiap manusia, setiap insan yang menginginkan fitnah, maksudnya menginginkan keburukan, chaos, fitnah di sini lebih umum daripada syirik ya. Apapun itu, gejolak, ya. Maka kalau dia memang betul pengen menjadikan ada gejolak, maka semakin buruklah keadaan dia dan semakin dia itu bertawaghul atau mendalam dalam gejolak tersebut. Dan juga ada kalimatnya Syekh Utsaimin yang sangat bagus ya. Yani kata beliau, mereka ini orang-orang munafik. lam yakunu sadiqina fil iman kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Karena mereka keadaannya enggak jujur dalam beriman, maka setiap mereka terkena fitnah mereka akan terjelembab padanya. Wa hakadha kullu insanin laisa sadiqan fi imani. Beginilah setiap insan yang tidak jujur dalam keimanannya. Fa innahu kullama rudda ilal fitnati izdada syarran wa riksa. Orang yang enggak jujur imannya, setiap terjadi gejolak fitnah itu makin parah dia gitu loh. Ya. Ketika keadaan entah itu masalah politik, masalah sosial, masalah psikologi, masalah keluarga. Jadi sidq itu kejujuran. Itulah yang bisa dengan izin Allah bisa menahan seseorang dari terjelembab dalam fitnah. Kalau kita jujur dalam menuntut ilmu, kita tidak akan masuk ke pintu-pintu fitnah dalam pembahasan-pembahasan. Sebagaimana antum tahu di zaman-zaman seperti sekarang media sosial itu berseliweran. Apapun kita dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla secara kemampuan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih mau bicara apa. Mau bicara pemerintahan, mau bicara politik, mau bicara tentang tetangga lah, mau bicara keluarga orang lain lah. Itu diberi opsi oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur dalam beragama, dia akan menahan dirinya. Karena dia melihat konsekuensi duniawi dan akhiratnya. Namun orang yang kejujuran dalam berimannya itu lemah, maka setiap ada pertumpahan fitnah, baik itu pembunuhan, baik desas-desus, baik kabar-kabar politik,
dan seterusnya, itu malah justru makin ngaco gitu loh. Padahal asli ini orangnya harusnya ke agama. Ya. Dan sekarang masalah misalnya Palestina. Bukannya pada bantu, bukannya pada doa, beberapa orang malah justru rumit di masalah perselisihan antar kita. Ini maunya apa gitu kan? Minimal doalah. Tapi kalau doa pun yang benar gitu loh, bukan cuma doa tapi nyenggol sana sini, sikut sana sini. Bantu silakan. Namun gak usah sikut sana sini, udah bantu aja. Bukan saatnya kita sekarang kemudian sana berantem, sini berantem. Itu yang diinginkan oleh mereka kan gitu. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi ini gitu. Ya mereka menciptakan api fitnah di negeri atau di tanahnya saudara-saudara kita. Dan negara-negara sekutu mereka mendukung, kemudian negara-negara anti dengan mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Ya. Maka ini adalah api fitnah. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan lihat seberapa jujur kita ini dalam menuntut ilmu, beramal dan mencintai kaum muslimin. Jangan malah justru kita menjadi minyak di tengah kaum muslimin yang mana mengalihkan kita dari memberikan bantuan kepada mereka baik doa atau dana, malah justru sebagai gantinya kita ribut satu sama lain tentang Hamas, tentang Fatah, entah tentang sikap sebagian dari kita ributin itu. Subhanallah, habis waktu kita untuk itu. Maka kejujuran ini bisa menetralisir kalbu seseorang dari kecemplung di fitnah. Sehingga kejujuran itu menstabilkan keadaan kita. Coba sekarang kalau antum lagi ada masalah, bangkrut misalnya, habis itu antum gak sholat lagi berjamaah, maka kejujuran antum dipertanyakan. Ya. Antum lagi banyak pikiran, hilang kemudian dari peredaran masjid. Padahal justru masa-masa fitnah keuangan seperti ini, masjid adalah tempat bernaung yang paling antum butuhkan, kan gitu. Justru orang ketika di masa fitnah terlihat mana yang jujur, mana yang tidak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya apakah di surat Al-Ankabut awal-awal, apakah orang-orang menyangka bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja bilang kami beriman, terus tidak diberikan fitnah, tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah memberikan ujian pada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang shadaqu jujur dan siapa yang bohong. Jadi fitnah, adanya ujian, fitnah, mara bahaya, fitnah ini segala hal buruk di kehidupan ini ya. Itu malah justru sebagai ujian yang darinya diketahui siapa-siapa yang shadiq jujur dan siapa-siapa yang kadzib dusta. Dan orang-orang munafik, mereka sangat tampak kebiasaan mereka berdusta. Mereka sangat tampak ketika apa? Ketika terjadi berkecamuknya fitnah atau terjadi kesyirikan, mereka sangat tampak. Begitu. Nah, juga dalam masalah khusumah bainan nas. Khusumah itu perseteruan, pertengkaran antara manusia. Dan saya dapatkan tadi malam ada faedah yang sangat baik dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala. Masalah berseteru dengan manusia ini ya akan menampakkan tabiat dan karakter asli dari orang-orang yang berseteru ini. Khusumah itu fitnah. Khusumah itu perseteruan kayak seorang dengan tetangganya cekcok. Nah ini khusumah. Ya. Juga seseorang
dengan lainnya diadukan ke pengadilan misalnya, ini khusumah namanya. Baik tentang tanah yang diambil, harta yang diambil, lah itu khusumah. Di zaman sahabat, di zaman salaf juga terjadi khusumah. Allah musta'an, lupa nama seorang perempuan, ya, seorang perempuan bernama, Anda lupa nama perempuan ini. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah wafat. Ini masalah hadis man iqtata'a shibran minal ard, ya, tuwiqahu ya bisab'i aradin, atau kama qala Nabi SAW. Jadi siapa yang mengambil satu shibr, satu hasta atau satu jengkal dari tanah orang, maka dia akan dikalungkan di lehernya. Apa yang dikalungkan? 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini, Anda lupa perawi dari hadisnya, itu perawi dari sahabat yang mana terjadi khusumah, yaitu terjadi pertentangan antara seorang sahabat dengan seorang perempuan, yang mana perempuan ini dia mengklaim bahwasanya sahabat ini telah mengambil tanahnya. Padahal sahabat ini, saya enggak. Maka sahabat ini biarkan aja dia dengan ucapan dia. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kalimat tadi, siapa yang mengambil atau menggeser pojok tanah atau mengambil sejengkal dari tanah orang lain, maka akan dibebankan. Dalam riwayat lain dikalungkan di lehernya, dalam riwayat lain akan dibenamkan di 7 lapis bumi. Itu adalah azab di mana, jemaah? Itu dikatakan oleh para ulama itu azab di padang mahsyar nanti. Belum di neraka, kita enggak tahu. Kalau enggak Allah ampuni. Maka dibiarkan ya, dan pihak hakim, Rasulullah telah wafat ketika itu. Pihak hakim pun juga mengetahui bahwa perempuan ini memang telah zalim dalam ucapannya. Lihat orang-orang khusumah itu, kalau mereka munafik, maka mereka menempuh persis seperti kata Nabi, wa idza khasama fajara. Jika melakukan mukhasamah, berseteru dengan orang, akan menempuh cara-cara fajir. Kefajiran itu yaitu cara-cara keji, dengan cara menuduh, memfitnah, melebih-lebihkan, membuat kerugian, dan seterusnya. Ini dilakukan oleh perempuan ini. Kemudian sahabat ini pun mendoakan keburukan buat perempuan ini. Yaitu apa? Ya Allah, butakanlah matanya dan buatlah sumur dekat rumahnya sebagai kuburan dia. Ya, Anda lupa lafalnya itu yang menjadi kemudian lafal dari doa sahabat ini itu turun temurun, nanti orang-orang Arab menjadikan itu sebagai doa. Ya semoga jadi doa, semoga dia buta sebagai butanya fulanah gitu loh. Itu jadi legenda itu. Maka ya Allah, butakanlah mata dia dan jadikanlah sumur dekat rumahnya sebagai apa? Sebagai kuburan dia sendiri. Karena sahabat ini dizalimi dengan hartanya, dia dirampas, itu tanahnya, padahal tanah loh. Tanahnya dirampas, hanya berapa, enggak semuanya, tapi hanya berapa diklaim olehnya. Kemudian difitnah olehnya dan ternyata enggak mau ngaku itu perempuan. Maka akhirnya doa itu berlanjut dan Allah wujudkan. Maka jadilah dia mulai buta matanya, dan di situ dia baru menyadari bahwasanya aku telah terkena dengan doanya fulan, yaitu sahabat Nabi itu. Maka dia pun berjalan. Yang nggak ngerti kan, namanya orang buta jalan, tiba-tiba kepleset dan akhirnya terjelbab ke sumur rumahnya dan dia pun mati di situ, akhirnya dikuburlah di situ. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Dan mukhasamah atau khusumah, perseteruan itu fitnah. Sampai Syekh Sa'ad Al-Khaslani itu ada kalimat yang bagus, yatabayyanu ma'dinul insani wa mustawa akhlaqihi 'indama takhtalifu ma'ah. Tingkatan dan derajat akhlak seseorang akan terlihat ketika Anda berselisih dengannya. Kalau antum lagi nyaman sama seseorang, antum belum tentu melihat watak aslinya. Tapi ketika antum berselisih dengannya, baru di situ antum tahu siapa dia. Ya. Fal karimu yahtarimu syarafal khusumah. Orang yang mulia akan tetap menghormati orang yang berselisih dengannya. Jadi ketika kita mau, kalau memang kita mau jadi seorang yang karim, syarif, mulia, kita tahu manusia itu nggak lepas dari perselisihan dalam kehidupannya. Pasti ada berselisih sama siapapun gitu loh. Bahkan sama saudara sendiri juga bisa. Tapi orang yang karim, syarif, ali, yaitu memiliki ketinggian, kehormatan, itu masih punya ihtiram dan rasa hormat terhadap orang yang berselisih padanya. Dia masih punya ihtiram, masih menghormati. Apalagi kalau orang yang dia berselisih dengannya adalah orang yang memang punya kebaikan dan punya kehormatan gitu loh. Maka masih tetap memberikan penghormatan. Ya, tidak black campaign, kampanye hitam, tidak mencari masa untuk menegatifkan atau menyerang orang ini misalnya. Ya. Tidak mengisahkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting atau buruk terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan. Wallaimu yafjur fil khusumah. Adapun orang yang tercela, ia akan melakukan hal fajir, hal yang buruk, yaitu melampaui batas ketika berselisih. Ya. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamatil munafiqi annahu idza khasama fajara. Nabi SAW telah menyebutkan bahwa tanda kemunafikan seseorang jika dia berselisih maka ia akan berbuat kefajiran dalam perselisihan itu dengan melampaui batas. Nah, jadi dengan fitnah seseorang terketahui tabiatnya. Dengan fitnah seseorang terketahui tabiatnya. Dan tabiat tersebut justru lebih asli dibandingkan dengan yang dipoles ketika sedang aman-aman saja. Ya. Nah, begitu ya. Ketika ada orang misalnya juga bercokol dengan kita karena pengen misal menggerogoti harta kita, ada orang-orang seperti itu juga ada. Nemplok ke beberapa tokoh, nemplok ke beberapa orang kaya demi apa? Mengalirkan uang pada dirinya. Bahkan sampai juga beberapa ustadz juga ada yang menjadi korban akan hal ini, beberapa ikhwan yang baru kita lihat bagaimana karakter aslinya ketika kita punya muamalah padanya. Dia punya hutang pada kita. Ya, itu kelihatan. Dan itu menjadi fitnah, tampak oh seperti ini rupanya dia. Ya. Oke, kalau misalnya kita berseteru sama seseorang dan ternyata dia tetap menjaga kehormatan kita, ketahui ini orang-orang mulia nih, seperti ini. Karim. Ya, tidak seperti orang yang laim seperti ini. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, dan kejujuran dalam beriman, kejujuran dalam bersahabat itu akan terlihat benar apa enggak jujurnya. Ketika apa? Ada pertentangan antara diri kita dengannya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam. Kalau misalnya orang-orang ini lam ya'tazilukum, tidak membiarkan kalian wahai kaum muslimin, jadi orang-orang ini terus merapat pada kalian untuk menyerang kalian, orang-orang munafik ini, wa yulqu ilaikumus salam, dan orang-orang seperti kalau misalnya mereka tidak mengadakan perdamaian dengan kalian malah ngajak ribut, wa yakuffu aydiyahum, dan kalau orang-orang yang tidak menahan tangan-tangan mereka untuk menjahilin kalian, maka ya udah. Karena ini dalam medan peperangan terhadap orang-orang munafik, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum.
Orang-orang munafik itu orang paling sulit untuk kita perangi dengan pedang atau tangan. Hanya bisa kita perangi dengan apa? Dengan lisan dan penjelasan. Dengan tangan dan pedang kalau kita perangi orang munafik, maka mereka ini kan satu barisan dan satu seragam sama kita. Itu akan menjadikan adanya fitnah gitu loh. Ya. Tapi kalau memang mereka ini ya susah diatur dan malah justru mereka memperlihatkan peperangan kepada kita orang-orang muslimin, ya mau enggak mau di sini ya udah fakhuduhum. Tawan mereka seperti kita menawan orang kafir, karena pada aslinya orang-orang munafik ini orang-orang kafir. Ya, tawan, kemudian bunuh dimanapun mereka berada. Ini dalam konteks ketika apa? Orang-orang Muslim memiliki apa? Kemampuan, power, pemerintahan. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina, yaitu mereka adalah orang-orang yang kita jadikan adanya hujah yang kuat untuk kita mengawasi dan juga menawan serta bisa membunuh mereka. Maka ada hujahnya, ada alasannya. Dan orang-orang munafik ini secara zahirnya bukan orang kafir. Batinnya itu kufur, tapi zahirnya sama. Pakai jubah juga bisa. Ya. Namanya nama orang muslim, namanya pakai karakter Arab juga. Ya. Tapi anti-Islam. Nah, kalau sekarang misalnya ada di antara kaum muslimin, orang muslim, anti dengan orang-orang Palestina dan malah pro dengan Zionis Yahudi. Nah, ini kemana ini orang ini gitu? Ya, ada beberapa seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada beberapa tokoh yang di Indonesia ini yang memang ketika terjadi api fitnah antara orang-orang Islam dengan selain Islam, itu selalu tampil orang-orang ini untuk menjadi pengacaranya orang-orang kafir. Nah itu seperti membela gitu loh orang kafir. Yang justru dilawan adalah orang-orang Islam. Ada yang seperti ini. Semoga Allah sedikitkan mereka. Nah, jadi ayat ini berkaitan munafiqun. Dan mereka ketika sudah berbuat macam-macam, mereka tidak mendapatkan keamanan dari kaum muslimin, melainkan khuduhum, tawan mereka. Bunuh aja kalau misalnya ketemu dengan mereka. Nah, malah treatment kita kepada mereka lebih tegas dan lebih keras dibandingkan treatment kita kepada kaum orang-orang yang kafir zahir. Dalam fikih itu orang-orang itu terbagi menjadi bermacam kan. Ada muslimun, itu jelas Islam. Munafiqun adalah orang-orang yang menzahirkan Islam dan membatinkan kekufuran. Ini munafiqun. Nanti juga ada jenis-jenis orang kafir. Jadi ada muslimun, munafiqun, kuffar, kafirun, gitu kan? Yang kafirun ini jelas menampakkan kekufurannya. Maka kalau antum misalnya melihat misalnya di dekat daerah sini ada orang pakai salib, maka ya udah antum bilang antum kafir ya. Ya kafir, kufur. Karena memang golongannya kafir, bukan munafik gitu loh. Ya, karena dia menzahirkan syiar agamanya. Namun orang-orang kafir itu kalau di negeri Islam itu kan ada beberapa model. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir mustajir atau mustajar. Ya. Jadi ada ahli zimmah, kafir zimmi ada, kemudian kafir mu'ahad ada, kemudian kafir musta'man ada, kemudian kafir mustajar juga ada, atau kafir mustajir juga ada. Maka ini semua macam-macam orang kafir. Apa bedanya satu sama lain? Kalau kafir zimmi, yaitu orang kafir yang dia tinggal di negeri kaum muslimin, negeri Islam, mereka tetap kufur, namun mereka harus membayar upeti, jizyah. Ini kafir zimmi namanya. Membayar jizyah untuk
dilindungi hak-hak mereka sebagai penduduk negara Islam. Kalau yang di Indonesia ini dibilang zimmi ya enggak 100%. Karena apa? Karena mereka enggak membayar upeti. Pajak yang mereka bayar sama seperti kita bayar. Ya, jadi disebut zimmi 100% tidak. Tapi ada sisi zimminya juga, yaitu dijamin keamanan mereka dan kebebasan mereka dalam melakukan hal-hal di negeri gitu loh. Dan mereka punya hak. Ya, jadi ada sisinya keserupan dengan zimmi. Ada juga kafir mu'ahad, yaitu yang memiliki perjanjian dengan daerah Islam. Entah itu perjanjian perdagangan atau umum, sangat umum. Nah, karena punya perjanjian ini dengan negara Islam atau orang-orang Islam di negaranya, maka ya dijamin. Iya, dijamin. Ya. Maka dijamin. Karena mereka punya perjanjian. Nah, ada juga kafir musta'man. Ya, karena kafir musta'man itu ya orang-orang yang masuk ke negeri Islam dengan keamanan. Ya, dengan keamanan. Jadi dia, orang-orang ini mungkin karena sudah punya visa dan semisalnya, maka keamanannya dijamin. Ya. Ada juga kafir mustajir atau mustajar, yaitu orang kafir yang meminta kepada daerah Islam untuk menjaga mereka, menjaga orang kafir ini, dan ya menjaga seperti musta'min atau musta'man. Tetapi memang yang mustajir atau mustajar ini lebih ke meminta perlindungan karena sedang dibantai negerinya atau gimana ya. Maka mereka pergi ke negeri orang Islam, maka ini mustajirun. Ya. Jadi orang Islam bantu kemudian, tapi biasa dengan syarat ya. Nah, ini macam-macam orang-orang kafir yang masih dilindungi kehormatan mereka dari segi kemanusiaan. Namun ada jenis orang kafir harbi namanya, yaitu yang melawan orang-orang Islam. Ya, yang melawan orang-orang Islam. Baik tadi aslinya dia zimmi atau kafir mu'ahad atau musta'min atau musta'man atau mustajir. Maka ketika berubah menjadi penentang orang-orang Islam, anti terhadap Islam, kemudian menampakkan perlawanannya terhadap Islam, maka ini udah hukumnya hukum harbi, bukan lagi dijamin keamanannya. Ya begitu. Adapun munafik, bukan ini semua. Munafik ini kelihatannya sama kayak kita, seragamnya sama, tetapi apa? Di hatinya menyimpan apa? Dendam. Makanya tadi orang-orang kafir yang dilindungi keamanannya ada apa? Kafir zimmi, kafir mu'ahad yang punya perjanjian kontrak tertentu misalnya. Ya. Kalau misalnya ada orang-orang dari Thailand itu kerja di perusahaan, maka ini punya ahad, punya mawthiqah, perjanjian antara perusahaan Indonesia dengan pekerja-pekerja ini. Maka ini punya ahad, maka wajib dijamin keamanan dia sama di negeri kita. Kemudian juga ada musta'man, ya, ini juga mirip dengan itu, karena mencari aman mungkin bisa juga mirip dengan mustajir, ya, ala kulli hal. Tapi kalau misalnya di Indonesia apa? Wallahu a'lam. Karena tidak ada upeti di sini. Kalau ahlu zimma atau zimmi, kafir zimmi itu harus ada upeti dari mereka untuk bayar ke pemerintahan kaum muslimin untuk menjamin keamanan dan kenyamanan hidup mereka. Mereka mau ibadah silahkan di tempat mereka. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut setelah ini ke syarah akidah al-wasithiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.